Oke, selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari Rabu, 6 Mei 2020. Webinar GKI Invest akan dimulai dengan tema cara mengukur akurasi strategi teknikal tanpa harus dengan jurnal trading. Ya, yang seperti kita ketahui bahwa sebelumnya saya pernah ngasih tahu atau membuat statement bahwa teori sebagus apapun diungkapkan oleh orang terkenal manapun itu masih kalah dengan statistik yang terupdate ya, statistik yang akurat, kalah dengan data-data yang terjadi. Nah, dengan cara menjurnal itu kita bisa mengetahui akurasi dari sebuah sistem atau strategi. Ya, kalau dengan cara konvensional atau manual atau seperti biasanya, sebuah sistem itu bisa kita lihat berapa kali terjadi, berapa kali benar, berapa kali salah, seperti itu. Itu normalnya seperti itu. Nah, malam ini saya mencoba untuk menginformasikan pada teman-teman bahwa cara mengetahui akurasi tersebut tidak harus dengan menjurnal ya. Menjurnal itu kan mencatat satu-satu. Hari ini saya transaksi pair ini dengan strategi pola triangle. Berapa kali muncul pola itu, berapa kali benar, berapa kali salah. Dicatat di Excel begitu, manual. Nanti kalau terlewat ya udah, terlewat begitu saja. Jadi nggak bisa 24 jam ya kita mengetahui berapa kali muncul strategi yang kita bangun itu. Mohon maaf sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengenalkan diri, mohon untuk mengenalkan diri nama, karena ini masih ada nama yang belum tertulis ya, namanya sekedar nama, bukan nama orang ya. Ya, bisa ketik nama, pengundangnya siapa, kotanya mana ya. Kalau nggak ngerti pengundangnya siapa, tahu dari mana webinar kita. Tolong di chat saja langsung biar saya menyapanya enak begitu. Seperti Pak Jumadi, sekali mengenalkan diri langsung saya tahu, wah dari Batam nih. Pak Ade dari Solo nih, apa kabar Pak Ade? Gimana kemarin rame Didi Kempot meninggal ya, turut berduka cita ya, orang sebaik Didi Kempot dengan prestasi yang luar biasa dari orang yang nggak punya, kita turut berduka cita ya. Oke Pak Robert dari Jakarta. Dari Giga Invest Solo Pak Ade. Oke, siap Pak Ade. Salam untuk keluarganya Didi Kempot ya. Turut berduka. Luar biasa kemarin saya sempat brebes. Oke Pak Satria, ketemu kembali malam ini. Iya Pak, kita ikut berbela sungkawa Godfather. Luar biasa, kita kehilangan tokoh yang luar biasa. Oke, sudah join 20 orang. Sekiranya kita akan mulai ya dari tentang sistem trading ya. Sebelum ke acara inti, saya mau berbagi informasi dulu bahwa saya sudah kami beberapa peserta-peserta seminar yang lalu. Wah, ini ada Pak Sahlan ini. Selamat Pak Sahlan. Bisa berjumpa Pak Sumantri juga. Sehat Pak Sahlan. Pak Rahmat Sumantri juga. Ya, ya. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam. Tadi siang
mau privat nih Pak Sumantri, mohon maaf Pak Sumantri kelupaan, saya juga tertidur gitu. Oke, malam ini berjumpa lagi. Terima kasih yang setia mengikuti webinar-webinar saya. Sebagian juga sudah ketemu langsung dengan saya di seminar-seminar tahun lalu sebelum adanya lockdown ya. Yang kita selalu mengadakan seminar di hotel ya. Mungkin satu-satunya seminar kita invest yang rutin di hotel ya di Surabaya. Ini adalah website komunitas untuk komunitas-komunitas kita, informasi ini. Nah, di sini ada kolom untuk daily bulletin dan sinyal trading, serta kolom untuk yang terpenting malam ini, kolom untuk download robot ya. Ini mungkin sebagian besar yang ada di sini sudah download ini, robot gratis ini. Dan isi form permintaan password robot yang mana sih diharapkan malam ini bisa praktek sih, yang sudah ready praktek. Mungkin lebih detail lagi Jumat kita full praktek ya. Jumat itu full praktek sekaligus kita akan live trading. Jadi kalau mungkin yang biasanya live trading itu pakai manual, kita akan live trading dengan robot. Nah, di kala mana ini mau berita, robot diaktifkan, live. Bagaimana nih? Kita siapkan settingnya robot seperti apa begitu ya. Dan untuk mungkin minggu depan kita juga bisa kasih materi bagaimana sih menyembunyikan. Jadi menyembunyikan limit apa itu? Buy limit, sell limit begitu tanpa terlihat, tapi kita sudah order di situ. Termasuk stop loss, termasuk target point, semuanya terhidden. Kita pasang limit, pasang stop, buy stop, sell stop, tapi terhidden dari akun realnya. Itu nanti kita akan praktekkan minggu depan ya. Nggak ngerti judulnya mau dibuat apa, tapi bisa ditagih ke saya. Gimana caranya menghidden itu? Oke, di sini nanti bisa sambil dengarkan saya, bisa langsung praktek di download ya. Bagi yang belum di download, silakan download, terus nanti passwordnya bisa isi form di bawahnya itu, permintaan form. Terus edukasi kami biasanya, ya saya akan lihat materi-materi yang tersaji untuk malam ini adalah intermediate. Untuk yang Senin, ini kan kita acaranya rutin ya, tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau tiap Senin itu basic, ya. Kalau tiap Rabu intermediate, kalau Jumat kita akan ada expert ya. Nah ini materi-materinya nih. Untuk yang basic ini, ya, untuk malam ini adalah intermediate ya. Mungkin kapan-kapan saya pengen punya, sebenarnya ini sudah terjadi sih untuk lomba backtest expert advisor terbaik ya, berhadiah jutaan. Nah, ini sudah saya lakukan Desember yang lalu, tahun lalu sudah saya lakukan di sebuah seminar saya lomba backtest robot ya. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini sudah mahir cara buat robot yang simple, kita backtest bareng, di backtest terbaiknya nanti akan kita kasih hadiah dan mungkin seluruh pesertanya akan bisa memakai robot terbaik itu. Jadi kan kita saling mikir, komunitas yang bisa kita koordinasikan, mana yang terbaik kita lombakan, kita kasih hadiah, nanti yang robot terbaik itu kita bisa pakai bareng begitu. Ini syarat dan ketentuan berlaku masih kita rancang ya, mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana. Tahun lalu sudah terlaksana sih. Ya, untuk malam ini harusnya materinya adalah korelasi
technical dan fundamental. Ini saya blok ini ya. Terus trading tool, ada trading sentral atau chartis, MT5 booster, dan market insight. Manual versus robotik, fitur escape robotik, bisa download tadi yang sudah saya sampaikan. Praktek setting robotnya, nanti kita akan praktek juga. Sekilas rekaman indikator terbaik. Ya. Terus materi utamanya apa hubungannya dengan ini? Ya sebenarnya ada hubungannya, semua ada hubungannya. Materi tadi kan nih cara mengukur akurasi strategi teknikal tanpa harus dengan jurnal trading. Berarti kita akan menyentuh beberapa materi ini tentunya, ya. Termasuk kita bagaimana membuat sistem robotik yang bisa secara cepat, ya, nggak ada 10 detik aja nggak ada. Kadang hanya beberapa detik saja kita sudah mengetahui akurasi dari strategi itu. Tentunya strategi itu ada dua, ya, strategi technical tentunya. Semua strategi technical yang bisa kita cek. Strategi pertama adalah dengan memakai indikator tentunya, ya. Strategi yang kedua tidak memakai indikator dengan biasanya pola pattern, ya, pola chart, ya, pola grafik. Ya, jadi yang akan kita bahas tentang akurasi teknikal malam ini yang akan kita ukur akurasinya dengan cara cepat tanpa harus menjurnal satu-satu yang seperti saya ceritakan di awal tadi, itu adalah dengan cara teknikal indikator dan juga teknikal pola grafik. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Sebelumnya adalah hal wajib yang perlu saya sampaikan tentang bisnis trading ini adalah bisnis yang menjadikan sebuah sistem perdagangan alternatif, yang namanya aja SPA, ya, sistem perdagangan alternatif, di mana saat ini banyak yang mengeluh tentang pekerjaan, banyak yang lockdown begitu. Sebenarnya bukan lockdown, ya, cuman orang awam ngomong lockdown, ya udahlah kita ikut aja lockdown. Bagaimana caranya bisa kerja di rumah? Ya ini adalah alternatifnya, karena konvensional sudah sangat susah, ya, semakin susah untuk saat ini, kecuali di bidang-bidang tertentu memang lebih meningkat justru, terutama bidang kesehatan, ya. Oke. Nah, dengan kita memilih di bisnis trading ini jangan serta-merta, ya, bahwa khususnya yang Bapak Ibu yang masih awam, ya. Mohon maaf yang masih awam sama sekali belum pernah trading, tolong chat saya, ya. Chat saya agar materi-materinya bisa saya sentuhkan ke pemula-pemula. Ya, jangan malu, wong chat nggak ada yang tahu aja yang lainnya, ya. Chat saya lebih baik daripada berdiam, ya. Kalau nggak ada yang chat berarti saya anggap sudah merasakan pahit getirnya trading, ya. Banyak pahitnya, ya, getir-getir sedikit begitu, ya, teman-teman. Oke, jadi maunya menjadi bisnis alternatif malah menjadikan stres. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, Pak Salan mau sampaikan testimoninya? Kok unmute ini? Kalau mau nyampaikan testimoninya silakan, Pak Salan. Oke, nggak ada, ya. Saya mute lagi. Oke, berarti semuanya sudah saya anggap pernah merasakan pahit getirnya trading. Jangan sampai ini menjadi sebuah alternatif, wah saya fokus saja deh di trading. Yang awal-awalnya nggak fokus sih, sebenarnya bukan satu-satunya. Yang awalnya itu ada pekerjaan pokok, trading hanya sebagai sampingan. Nah, karena lockdown, maunya trading ini menjadi satu bisnis yang fokus saja, wes pokoknya trading aja. Nah, justru dengan fokus itu karena mungkin doyo-doyo nek wong Jawa, ya, dan inginnya cepet-cepet begitu. Ingat, di dalam trading ini kita nggak bisa cepet-cepetan kayak berlari. Itu tidak seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa jauh kita bisa
berlari. Jadi ojo cepet-cepetan, bahaya. Ini yang perlu saya ingatkan ya, jangan salah kaprah di situ. Makanya dengan seperti itu, di sini terutama GK Invest sangat intensif ya dalam edukasi, gitu ya. Oke, jadi nggak salah kalau bapak-bapak, ibu-ibu memilih edukasinya GK Invest, dan mudah-mudahan juga tradingnya di GK Invest. Mungkin sebagian besar belum trading di GK Invest ya. Terus jangan berarti bapak ibu belajarnya di sini di GK Invest, terus mungkin tradingnya sudah pinter di luar, begitu kan ya. Maksudnya di luar GK Invest kan yang nggak enak gitu di hati itu. Ya, lebih enak, lebih sreg lagi ya, walaupun ini gratis tanpa syarat ya. Ya kita juga harus mutualisme lah intinya seperti itu. Ya apa salahnya sih trading di GK Invest juga termurah, komisinya terendah, cuma $2 saja per lot. Terus lengkap juga apa ini ya, produk-produknya tak kalah dengan yang lain ya, lengkapnya. Yang paling penting juga murah dan non swab juga ya, satu-satunya di Indonesia yang non swab yang teregulasi Bapepti gitu ya. Ya kalau misalkan ada juga trading lah ya biasa lah, kalau non swab itu di luar juga banyak bisa 0,01 misalkan. Ya saya bilang hati-hati saja karena saya juga punya pengalaman buruk tentang broker yang tidak teregulasi Bapepti. Saya nggak ngomong itu ilegal atau legal ya, itu karena penjelasan legal nggak legal itu lebih panjang lagi itu nanti ya. Saya bilang teregulasi oleh Bapepti, begitu aja. Ya, dulu saya sempat menjadi bagian dari broker-broker yang tidak teregulasi oleh Bapepti, dan yang paling pokok sistemnya itu adalah saya transfernya selalu ke orang gitu, nama orang, bukan PT yang dilindungi. Sehingga ketika ada beberapa kasus nih ya, kasus yang pertama itu orang itu tiba-tiba susah dihubungi karena kita tahu bahwa manusia itu punya kepentingan yang macam-macam ya. Mungkin sekarang lagi baik untuk ekonominya, kadang juga ada kebutuhan yang mendesak dan harus terpaksa, bagaimana itu hal yang tidak diinginkan terjadi karena individu itu macam-macam kepentingannya. Itu ya ketika transfer orang nggak diisikan di balance, tidak diteruskan ke broker luar. Broker luar itu hampir banyak yang bagus, bagus semua, tapi kan pasti melalui orang-orang ya, orang-orang perwakilan di Indonesia itu, dan orang-orang itulah yang kita nggak pernah ketemu begitu, bagaimana kredibilitasnya dan lain sebagainya, tidak dilindungi oleh undang-undang ketika ada apa-apa. Karena kita transfer langsung keluar itu nggak bisa melalui orang itu. Biasanya melalui e-currency atau kalau di dalam dulu saya jadi bagian dari mereka itu broker itu ada LD ya, local depositor, begitu saling transfer e-currency-nya. E-currency itu kayak ya salah satunya ada Liberty Reserve. Nah, di situ saya kecantol banyak sekali yang namanya kasus di Liberty Reserve itu. Ya, kasus Liberty Reserve itu tahun 2013, Pak. Dan saya punya bukti-bukti kasus saya ini sampai miliaran ya. Sekarang bukti yang belum saya selesaikan aja, maksudnya belum saya lunasi karena Liberty Reserve ini. Itu sekitar 2 sama 5, 7M. Masih ada sampai sekarang ya, karena memang konsepnya saya nggak sengaja dan ini memang musibah. Ya, ini Liberty Reserve ini musibah atau tragedi online tahun ini. Ini ada beritanya ini. Karena ini sebagai penjembatan begitu. Penjembatan antara broker luar sana dengan nasabah yang ada di Indonesia itu adalah ada yang namanya perwakilan di sini namanya IB atau local depositor atau apalah istilahnya di situ. Jadi kita transfer ke orang itu, individu itu, terus individu itu berhubungan dengan luar itu pakai Liberty Reserve, pakai LD atau pakai e-currency apalah yang di situ. Kalau oke, nggak ada masalah dengan e-currency-nya ya langsung cair di balance kita, ngisi di balance-nya. Saya tadi ada beberapa alternatif tadi, kalau individu itu bisa ada kebutuhan mendadak, ada apa yang berubah pikirannya menjadi ingin berpikiran buruk terhadap dana yang kita transfer, juga bisa
dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja dengan tutupnya Liberty Threshold salah satu dari e-currency itu. Nah, oke, kok semakin melebar ya karena ya beberapa waktu yang lalu saya sempat chat dengan peserta webinar yang benar-benar antipati dengan broker yang terregulasi di Indonesia, entah dengan berbagai alasan apapun. Ini saya nggak ngajak berdebat ya, cuman saya cerita wacana pribadi saya. Bu Leni, selamat malam ini bergabung. Saya nggak mau menyebutkan merek lah Bu Leni ya. Yang penting hati-hati saja kalau saya satu parameternya adalah ketika kita berbisnis ya harus ada regulasinya yang dilindungi oleh hukum Indonesia satu. Yang kedua ketika kita transfer dengan uang yang enggak ya walaupun uang kecil atau besar kan kalau kita butuh kan juga uang itu jadi besar semua dan berarti ya transfernya ke PT atau badan hukum yang jelas lah, bukan nama perseorangan. Kita tahu sendiri nama perseorangan itu bagaimana, punya kebutuhan masing-masing yang mana, apalagi kalau kita nggak pernah ketemu atau nggak pernah kenal begitu. Karena ya kalau saya pandang sih bisnis trading itu bukan judi. Begitu yang kalau judi online tuh transfer kemana aja kita nggak kenal. Pokoknya tutup mata, bukan seperti itulah. Nah kita awal biasakan dari hal-hal yang kecil dulu. Gitu ya Bu Leni, nggak usah nyebutin merek ya. Selamat malam Pak Ardian. Ya, ini, terima kasih telah setia mengikuti ya. Oke, saya lanjut. Ini kok jelentreh tekon dindi ya. Nah ini saya sudah siapkan tentang korelasi teknikal dan fundamental. Seperti yang saya sebutkan, beberapa kelebihan fundamental dan kelebihan teknikal ya semuanya punya masing-masing kelebihan. Fundamental itu kadang seiring ya dengan gerakan teknikal, tapi juga kadang berbeda juga. Jadi penggerak sebenarnya market itu bukanlah teknikal atau fundamental, bukan. Penggerak market yang sebenarnya itu adalah seberapa besar jumlah dari penjual dan pembeli dalam market itu. Entah misalkan semuanya pada kompak ya, teknikal dan fundamental itu ternyata punya analisa yang sama, semuanya naik ya, akhirnya buy semua seluruh dunia, ya pasti marketnya akan bergerak dengan ekstrim itu nanti. Ya. Jadi kapan hari ada yang tanya nih, sebenarnya penggerak pasar itu fundamental atau teknikal begitu? Ya kalau saya katakan bukan dua-duanya. Percuma kalau seisi dunia itu ngomongin tentang fundamental, tetapi mereka juga kalau misalkan penjual semua kan ya nggak mungkin, jadi nggak imbang. Jadi tetap akan menuju ke keseimbangan market. Bukannya menang-menangan, karena technical itu dan fundamental kadang sama, kadang berbeda. Berbeda pun juga kadang orang yang technicalis tergantung teknikalnya pakai apa. Orang teknikal sendiri banyak sih strateginya. Ada yang searah dengan fundamental juga ada, yang berlainan juga ada. Intinya penggerak market itu adalah penjual dan pembeli, penawaran dengan permintaan, supply dengan demand. Oke, ini adalah korelasinya. Ada teori namanya teknikal. Ini teknikalnya adalah Elliott Wave. Kalau fundamentalnya misalkan suku bunga begitu ya. Arahnya yang seimbang itu ketika gelombang pertama itu adalah adanya isu kenaikan suku bunga. Ya. Kenaikan suku bunga. Kemudian baru isu aja ini harga sudah naik ya. Sudah naik nih ya. Di satu ini level satu ini gelombang satu ini harga sudah naik. Kemudian
rilis sudah benar-benar bukan isu lagi, rilis suku bunga. Nah, sebelum rilis suku bunga, ini ada koreksi ya. Koreksi ini bisa saja aksi taking profit, bisa saja aksi spekulan. Yang mana tentunya banyak yang sudah beli di bawah sini, kemudian di sini pengen jual lah. Sudah untung banyak nih, tak jual aja. Begitu dijual kan banyak stoknya kan jadi supply-nya kan jadi banyak. Jadi akan harga turun sejenak dan koreksi ini istilahnya. Terus kemudian diiringi dengan rilis suku bunga benar-benar naik. Nah, ini naiknya lebih panjang lagi. Setelah naiknya lebih panjang ada koreksi lagi, taking profit lagi. Nah, sudah banyak yang untung di sini, dilepaslah di sini. Setelah melepas keuntungan itu mengambil keuntungan, banyak market yang ngambil keuntungan ya mereka pasti turun sejenak untuk koreksi itu hanya asik profit, taking profit aja. Terus kemudian untuk penghabisannya belum titik jenuh, maka dia akan melanjutkan ke titik jenuh atau overbought ya. Kalau ke bawah namanya oversold. Nah, ini tentunya juga ada efek sektor real untuk segala kebijakan fundamental maupun teknikal itu akan mempengaruhi sektor real karena di spot pun ya, di berjangka itu juga mau nggak mau harus sinergis dengan sektor real seperti halnya harga emas spot dengan harga emas antam itu walaupun berbeda tidak akan berbeda sangat jauh karena tetap akan bersinergis karena mereka saling berhubungan sektor realnya. Nah, di dalam titik puncak inilah terjadi keseimbangan market ya, menuju keseimbangan market. Kalau belum seimbang ya naik turun, naik turun, naik turun, naik dikit, naik turun sampai dia ada keseimbangan begitu. Kalau nggak imbang, nggak bisa bertahan lama di sini ya dia akan menjadi trennya reversal atau tren terbalik ya pembalikan itu juga karena overbought atau sudah titik jenuh, sudah banyak yang beli begitu. Akhirnya mau nggak kuat harus menjual itu. Oke, ada chat. Saya baca dulu. Pak Jukristi, mohon maaf dari mana ya Pak Jukristi? Tadi udah kenalan belum? Dari kota mana, pengundangnya siapa? Tahu dari mana? Ada yang bilang penggeraknya adalah bandar yang menyewa broker tertentu. Apa benar ya Pak? Bandar yang menyewa broker tertentu. Berarti di atasnya broker ada bandar lagi begitu ya Pak ya? Ya, yang namanya penjual dan pembeli kan istilahnya mau apa saja terserah begitu. Misalkan nih Pak Jukristi, mohon maaf dibales dulu Pak Ju biar saya enak dari kota mana? Oh, dari Surabaya juga, tetangga saya. Begini Pak Jukristi, kita nggak peduli istilahnya itu bandar ke, istilahnya itu broker ke, bandar menyewa broker ke, gitu ya. Ini pertanyaannya Pak Jukristi saya ulangi ya. Ada yang bilang penggeraknya adalah bandar, dalam kurung yang menyewa broker tertentu. Apa benar ya Pak? Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Karena bisa jadi Pak Jukristi ini punya uang yang besar, ya segede yang bisa saja nyewa broker 5 broker begitu, tapi mau broker itu ngapain disewa juga? Kalau misalkan nyewa 5 broker buat apa? Toh juga yang gerakkan adalah market. Misalkan broker itu disewa untuk apa? Kalau misalnya broker itu banyak penjualnya, ya tetap aja akan harganya akan mengikuti market itu. Nah, bandar mau istilah bandar mau apa kalau nggak bisa menguasai puncak dari yang sebenarnya punya gawe apa yang punya uang-uang yang benar-benar berlimpah itu kalau di dalam istilahnya big boys ya. Big boss itu sering terjadi intervensi market yang mana ketika big boss itu bergerak maka juga market bergerak.
Tapi nggak selalu juga, harusnya nggak selalu juga. Karena begitu Big Boss bergerak, terus kemudian market yang di bawah itu banyak juga yang berlawanan arah. Big Boss juga kecelek gitu. Ya, walaupun lebih sering benarnya, tapi keinginan Big Boss itu kita nggak tahu, banyak yang nggak tahu begitu. Ya, memang bank besar itu saling berkoordinasi, saling berkomunikasi. Kalau nggak gitu ya bisa rugi satu sama lain begitu. Kalau nggak serempak. Makanya ada taking profit itu misalnya bank A ini ada kebutuhan tertentu, telepon bank dan koloninya, ini saya ada kepentingan ini harus saya lepas dulu. Ya otomatis mereka mengkondisikan itu. Nah, kita nggak peduli yang penggerak besar-besar gitu ya, uang kita kecil-kecilan aja nggak akan ngaruh. Uang yang ada di seluruh Indonesia pun dikumpulin juga nggak ngaruh untuk menggerakkan market dunia begitu. Artinya ya kita main aman saja. Main amannya bagaimana? Kita konsisten aja, kalau mau technical ya technical, fundamental ya fundamental, mau dicampur juga nggak apa-apa. Artinya kita lebih safety. Yang terpenting adalah di hari Senin kemarin saya ungkapkan adalah MRT, Money, Risk, dan Trade Management. Ini ya, MRT, Trade Management. Money Management, Risk Management, dan Trade Management di sini. Ini benar-benar penting bagaimana kita menentukan lot. Ini sudah saya ceritakan, saya cepetin aja ya. Berapa persen sih resiko yang harus kita tanggung di setiap transaksinya? Mau 0,1 lot, mau 1%, mau 2%, mau 3%, itu tergantung apa sih ya? Tergantung salah satunya adalah probabilitasnya di strategi itu, karena MRT itu adalah saling terkait, nggak bisa terpisah satu sama lain. Ya, money manajemennya itu, risk manajemennya bagaimana, kita harus bisa mengukur probabilitasnya. Ya, berapa banyak strategi itu benar dan salahnya kita hitung dengan risiko ini. Risk management tidak hanya ini, banyak sekali, termasuk teknis, termasuk fasilitas dari broker, termasuk pribadi kita, psikologis, itu juga termasuk risk management. Tapi pengalaman saya ketika money risk trade itu terjalankan dengan sebuah kedisiplinan dan komitmen tinggi, maka money management itu maka psikologis itu akan mengikuti. Ya, karena banyak sekali psikologis itu terpengaruh dengan kebiasaan kita. Kemarin kita sudah saya sampaikan bahwa cobalah kita membentuk karakter kita, karakter trading. Oke lah kalau di luaran kita karakternya emosional, kayak pemarah dan itu, biarin itu karakter pribadi. Tapi karakter trading kita harus bentuk sendiri. Jangan karakter pribadi kita membentuk sebuah pola trading. Ya. Bagaimana cara kita membentuk dari karakter trading kita, dari hal-hal yang bisa aja kita lakukan yang mudah-mudah. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, ketika kita menjalankan sebuah strategi, itu pilihlah yang mudah-mudah aja lah. Yang sekiranya tidak memberatkan pikiran kita. Asalkan kita datanya sudah menguji sendiri. Menjurnal sendiri seperti ini, risk manajemennya bagaimana. Kita mendata sendiri begitu. Asalkan kita mendata dengan sendiri, hal yang paling simple, strategi yang paling mudah kita lakukan secara terus-menerus begitu, menjadi hafal di luar kepala terus-menerus, salah benar seperti itu, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaannya seperti ini saya. Kebiasaan-kebiasaan itu terus diulang-ulang secara kontinu, berkala, dan sering dievaluasi begitu, akan membentuk sebuah karakter trading. Ya, itu yang saya maksud berkarakter itu. Bukan berarti saat pertama kali saya belajar langsung biru semua begitu, tanpa loss sama sekali. Ketika kita proses dalam membiasakan diri dari hal-hal yang mudah itu biasa-biasa, nggak menemukan loss, nggak menemukan sebuah kerugian atau kegagalan, justru itu bahaya, belum lulus teman-teman. Jadi juga bisa berbanggalah bagi teman-teman ini yang sudah pernah loss banyak gitu. Itu
salah satu bagian dari kelulusan Anda untuk menemukan sebuah karakter trading begitu. Nanti kesuksesan akan tinggal menunggu saja di sana, tinggal teman-teman berlari ke sana enggak gitu, menuju ke sana enggak. Nah, setelah kita menemukan risk manajemennya, probabilitas ini yang penting. Kalau probabilitasnya tinggi, kita nggak harus 1% yang money manajemennya, bisa lebih dari itu. Iya Pak Adi, sering loss ya, makanya terus belajar bareng ya. Saya juga belajar terus karena saya juga pernah ngalamin loss juga, sampai sekarang pun loss profit udah biasa. Yang penting seberapa besar kita bisa mengelola kerugian itu ya, karena kita nggak mungkin menghindari loss, itu nggak mungkin sekali, tetap kita akan menemukan itu. Nah, tinggal seberapa besar kerugian ketika itu terjadi dan seberapa besar keuntungan yang nantinya akan menjadi peluang kita. Kalau saya sering menyatakan dalam setiap webinar itu, limited risk, unlimited gain. Batasi keuntungan, batasi kerugian dengan tidak membatasi sebuah keuntungan itu. Keuntungan itu harus tak terbatas, unlimited gain. Ya, dengan cara yang bagaimana? Ya, caranya dengan trailing stop, dengan robotik, dengan manual pun juga bisa, yang seperti saya sampaikan ya. Tentunya semuanya sudah tahu ya, trailing stop. Saya nggak akan ulang lagi karena itu sering saya ulang-ulang. Bagi yang nggak tahu bisa chat, nanti bisa saya agendakan untuk privat. Oke. Selanjutnya adalah trade management. Trade ini banyak orang yang mengatakan bahwa strategi itu hanya berpengaruh 10% dari kesuksesan. Ya bisa enggak, 10% itu dari mana juga ngitungnya. Saya nggak pernah ngitung sama sekali. Psikologis itu pengaruhnya berapa persen, money management berapa persen, trade management. Mending nggak usah sok tahu seperti itulah. Yang penting kita ngitung, oh seperti ini, berapa persen, itu kan jelas. Kalau probabilitas yang saya sebutkan tadi kan jelas ini hitungannya bagaimana. Nah ini kan nyata, bisa dihitung, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau psikologis mempengaruhi berapa persen, hitungnya saya nggak pernah ngitung, terus saya nyebutin kan juga sok tahu gitu. Oke deh, katanya seperti itu, begitu aja. Trade management, ini kadang juga penting juga. Dari trade management itu akan muncul sebuah probabilitas. Iya, yang saya hitung tadi probabilitas adalah trade-nya ini kan, strategi, metodenya. Yang kita hitung tadi adalah metodenya. Ada nggak metode yang 99% benar gitu? Mungkin ada dalam kurun waktu tertentu, periode tertentu ya. Bahkan mungkin 100% juga ada. Tapi kurun waktu periodenya tertentu, time frame tertentu begitu. Tapi setelah itu ya pasti ada siklusnya, nggak mungkin enggak, pasti ada siklusnya. Yang penting kita saat siklusnya menurun, kita bisa ngerti mengubah strategi itu harus ngerti. Strategi itu apa sih? Ya fundamental atau technical, bisa dicampur. Technical sendiri apa? Ada indikator, ada pola non indikator. Pola indikator itu ada chart pattern, ada candlestick, ada macam-macam itu. Nah, itu semuanya kita bisa ukur akurasinya. Seperti ngitung probabilitas yang tadi itu ya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita ulangi terus-menerus hingga menjadi basic kita membentuk sebuah karakter trading. Kalau ini sudah terbiasa, Bapak Ibu udah loss berapa kali pun selalu berpikir, ya mungkin ini adalah bagian dari probabilitas. Kita nggak emosi. Ketika kita profit besar pun tiba-tiba, ya memang ini yang dikatakan George Soros. Kita harus menghimpun profit sebesar mungkin, sebanyak mungkin, agar kita nanti bisa nutupin juga loss yang kemarin. Jangan terus kita gegabah meningkatkan lot-nya kita karena mentang-mentang sudah profit banyak. Nah, ketika sudah lot-nya gede-gede, loss, kita sudah menghimpun 2 bulan, 3 bulan profit, habis dalam sehari begitu, ingin
lot yang kecil-kecil itu jadi ogah, males. Akhirnya lotnya gede terus, memaksakan diri pada equity-nya sudah nggak memadai, itu sudah emosional lagi. Itu karakter tradingnya sudah patah di situ. Nah, di sini untuk membentuk karakter itu ulang terus-menerus seperti ini. Bagaimana? Nah, ini adalah salah satu contoh ya, tidak harus dengan enter posisi TP dan SL begini. Kalau saya nggak pakai TP, TP-nya adalah unlimited yaitu dengan trailing. Tapi kalau saya nomor 5 ini saya jentrehkan kan jadi banyak. Ini contoh saja seperti ini begitu. Tidak harus Bapak Ibu harus seperti ini. Yang penting entry-nya jelas, exit-nya juga jelas. Kita masuk market itu jelas caranya bagaimana, SOP-nya bagaimana, dan exit-nya bagaimana. Oh ya teman-teman, kalau saya bisa katakan bahwa trading itu yang perlu hanyalah kedisiplinan SOP. Jadi sebenarnya nggak terlalu bertele, jangan terlalu bertele-tele seperti so ahli saya manajer hedge fund ya, apa seorang analis bank terkenal gitu, bisa menganalisa market, bisa udah itu urusan orang-orang yang pinter-pinter lah, yang mungkin S3, S2 dan lain sebagainya bisa menganalisa market yang pakai fundamental dan lain sebagainya. Ya, kita jangan terlalu bertele-tele seperti itu. Kita sepakat bahwa sederhanakanlah cara kita berpikir, seperti yang deskripsi yang saya sampaikan di beberapa medsos. Kita sederhanakan cara berpikir kita agar kita bisa menyisihkan fokus kita terhadap, ini saya bacakan ya. Apakah ilmu trading itu susah? Bisa jadi lebih susah dari apa yang kita bayangkan kalau kita selalu mencari ilmu-ilmu yang rumit gitu. Pernahkah terpikir bahwa segala sesuatu itu bisa dipandang sederhana dan mudah jika kita dalam sebuah pola pikir yang benar? Mari sederhanakan pola pikir kita dalam bisnis trading ini. Dengan sedemikian kita juga bisa mengurangi beban sisi kehidupan yang lain. Ini deskripsi yang saya buat sendiri, tapi saya nggak hafal. Oke, itu bisa jadikan kesepakatan kita. Kalau misalnya teman-teman bisa hadir di sini, ya otomatis sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu pun juga kita harus mengevaluasi ya. Ini yang terakhir, nomor 8 ini juga penting. Mengevaluasi. Sering selalu mengevaluasi kinerja-kinerja strategi kita. Bisa agak keras. Maaf teman-teman, suara saya kurang jelas ya dari tadi. Kurang keras. Bisa chat saya kejelasan suara. Oh, nggak ada yang protes sih di sini. Berarti Bu Leni nih yang kayaknya something nih mic-nya. Kalau ada merasa yang kurang jelas suara saya bisa chat ya. Kalau yang sudah jelas nggak usah chat deh. Oke. Saya bisa lanjut. Ini bisa difoto-foto dulu ya. Jelas. Kalian sudah bilang kalau jelas nggak usah chat. Malah chat banyak. Suara bagus dari tadi Pak Merdu. Wah, ini nyenyak ini Pak Ardian. Coba ngono Pak Ardian. Suara aku ki cempreng kayak black. Cuman ngeyel ae. No, suaranya ngeyel, padahal welek. Tapi Pak Ardian juga ketagihan dengar suara saya. Khas ya Pak Ardian. Ini namanya suara berkarakter Pak Ardian. Bukan cuma trading aja yang berkarakter ya. Oke, sekarang MRT sudah saya sampaikan. Saya anggap kewajibannya sudah sedikit terobati. Nah, sekarang apa sih yang mau kita tes untuk akurasi strategi? Strategi trading
tanpa indikator. Itu salah satunya bisa uptrend, downtrend saja ya. Cuman yang akan saya sampaikan di sini strategi, mungkin teman-teman sudah pernah belajar pola chart grafik seperti ini. Pernahkah? Adakah yang pernah belajar seperti ini? Nah, terus ngapalin begitu, terus diudik-udik terus, ini yang kayak mana ya, ini yang seperti apa ya, begitu. Ayo, ada enggak yang pernah belajar seperti ini? Silahkan chat. Mana disuruh chat, enggak ngechat. Nah, harusnya sistem apapun yang kita temukan itu seharusnya kita jurnal begitu kebenarannya. Kita harus uji probabilitasnya. Ya, caranya bagaimana? Ya, kayak tadi menguji probabilitas gitu. Menguji probabilitas. Nah, ini ada chat nih. Oh, ada Head and Shoulder. Mas, itu sampuku. Bener Pak Rama. Aku kalau nggak pakai Head and Shoulder yang smooth silky itu udah nggak cocok. Udah. Pak Ardian ya, beneran Pak Ardian ini sudah senior, macak junior terus saya. Belum pernah belajar. Ya. Chart pattern itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, harusnya bagaimana sih ketika kita oh, belum pernah. Ini suhu nih Pak Ade ini. Suhu berapa derajat? Chart pattern itu bagaimana sih cara menggunakannya? Ya, kita kan karena sepakat nggak terlalu bertele-tele terhadap hal seperti ini, maka kita permudah permasalahan ya. Kita permudah permasalahannya. Mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, memperkirakan kira-kira seperti apa begitu cara kerjanya. Gitu. Ya, dari gambarnya saja kita sudah tahu ya di dalam mana break ya. Semuanya itu ada break-breaknya. Kalau sudah melintasin garis yang merah-merah itu ya udah itu berarti akan berlanjut ke sana gitu. Ini kayak ascending itu ya seperti ini tembus ke sana. Nah, cara untuk memakai ini bisa difoto lah kalau belum pernah pakai. Cara makainya gimana? Ya chartnya yang terbentuk di grafik itu kira-kira membentuk yang mana ujung-ujungnya nih kayak gini di garis begitu. Kalau kira-kira membentuk ini nanti break-nya di mana? Ini break ke sana berarti ini mau naik gini. Begitu. Dihitung berapa kali ini terjadi di pair yang Bapak Ibu sayangi itu. Di time frame yang Bapak Ibu sayangi itu muncul berapa kali ascending triangle itu. Nah, misalkan muncul 10 kali. Ya, dari 10 kali itu bener naik, bener itu berapa kali? Terus yang salah berapa kali? Dan itu terus-menerus seperti yang sudah saya sampaikan cara menghitung probabilitas tadi. Sampai berapa 100 kali, enggak masalah. Semuanya masing-masing seperti itu. Waduh, pas ini per M15 muncul Head and Shoulders. Munculnya tapi di Indomaret. Nggak dicat.
Ya, ketika muncul itu, ya kita hitung gitu. Berapa kali benar, berapa kali salah. Nah, kan ribet tuh. Terus kalau kita tidur bagaimana? Masa seharian kita ngitungin, ngeliatin satu-satu ini cocoknya dengan mana ya, ini cocoknya dengan yang mana ya. Nggak mungkin ya kayaknya, apalagi Pak Rahmat ini nanti waduh, tambah ngabisin kopi ini nanti. Kopinya satu dream nggak cukup kalau untuk ngeliatin ini. Ya. Bagi, wah, bukan kopi itu, apa Pak Rahmat itu? Dawet, cendol dawet. Sekarang cendol dawet, waduh, kelingan Pak Didi Kempot lagi nih, udah meninggal. Jadi kalau, nah ini nggak kalah ini Pak Sahlan ini kopi beneran ini kayaknya. Oke, selamat menikmati. Nggak usah nawarin saya, nggak apa-apa, saya tak buat sendiri deh. Nggak ngambek kok. Pak Harum Murti, dari mana Pak Harum Murti? Pengundangnya siapa ini? Bisa chat atau unmute aja kalau mau. Oh, chat. Pak, time frame berapa yang ideal buat pengamatan pattern? Di atas M15, Pak. Jangan M5 atau M1. Nah, ini Pak Alek mulai terjebak oleh ilmu ini Pak Alek ini. Oke, jangan terjebak Pak Alek. Santai dulu. Ini saya belum mengeluarkan triknya. Oh, dari Jakarta. Tahu dari mana Pak Harum? Pengundangnya siapa Pak Harum Murti? Iya Pak Alex, santai ya. Nanti Pak Alex tambah pusing kalau terjebak oleh pola-pola ini. Oke, oke, oke. Jadi kita sepakati aja, permudah hidup ini ya. Sederhanakan hidup. Go ahead. Oke. Terus kemudian selain ini kita apa? Punya indikator. Nah, indikator itu kita bisa lihat di mana. Misalkan kita punya yang namanya meta editor, terus kemudian MQL reference, terus konten. Nah, ini melihat cara kerja indikator sudah ada di sini, Pak. Meta editor, ya. MQL 5 reference, terus kemudian standar library, terus pilih strategi modul. Nah, ini strategi modul. Kemudian pilih modul of trade signal. Nah, oh sorry. Ini layarnya belum tak kasihkan. Oke. Saya ulang ya kalau begitu. Tadi layarnya belum muncul ya. Saya ulang. Ini buka meta editor. Meta editor itu buat robot kemarin dulu. Nah, pilih MQL 5 reference, terus menu standar library, terus strategi modul, terus modul of trade signal. Nanti di dalam modul of trade signal itu banyak, ada 20 indikator di situ. Nah, inilah indikator-indikator yang cara kerjanya. Cara-cara kerjanya di sini. Misalkan nih MACD, kita klik MACD di sini. Nanti sebelah kanannya di kala mana sih MACD itu reverse, terus crossover, nah ini ada divergen, double divergen. Ini untuk semua buy. Nah, untuk buy-nya seperti ini. Nah, gambar-gambarnya jelas. Nah, mungkin ini menyimpulkan diri untuk kita cara belajar ya. Masa mau ngapalin gitu? Ya, ngapalin, setelah ngapalin, terus di jurnal satu-satu.
ini keluar yang namanya MACD divergen. Oke, saya catat satu, benar atau salah jika ini naik benar. Oh, salah. Nanti bukunya towable begitu ya. Ada yang mau tanya lagi kejebak dengan seperti ini? Nah, ini caranya. Kan biarlah buku ini menjadi memori kita, jangan ini dimasukkan di memori otak kita. Nah, kayak gini, MACD yang seperti ini ya. Ini caranya. Kita mau apa yang favoritnya, stokastik begitu. Kita klik aja stokastik. Untuk belinya seperti ini. Nah, nyentuh level 20. Terus ada cross. Nah, sinyalnya ini apabila buy, terus apa berhasilnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa ada yang kurang jelas nih, lihatnya di mana? MQL5 reference ini. Saya tutup ya. Nah, ini ya, saya ulangi. Itu melihatnya di meta editor. Meta editor tuh kan di setiap kita install MetaTrader kan keluar meta editor nih. Tuh. Atau di MetaTrader ini yang ada tulisan MetaQuery Lineage Editor atau tekan F4 di pojok kiri. Ini ya, saya plungkeri biru ini. Nah, saya tarik garis. Nah, tuh. Diklik aja. Ya. Setelah diklik, nanti keluar meta editor. Keluar seperti ini. Ini harusnya blank ya, kosong ya. Ini karena saya ada IE, saya buat IE enggak saya hapus deh. Harusnya kosong seperti ini. Nah, kosong seperti ini. Di help ya, diminta pertolongan MQL 5 reference, klik. Oke, konten. Setelah konten, kita klik plusnya ini biar menunya kelihatan semua. Terus, nah, yang bawah sendiri, standar library. Klik plusnya, klik. Nah, banyak. Terus, strategi modul. Klik plusnya, ini ya, strategi modul kan ini. Kita klik plusnya. Di sini ada modul of track signal. Oke, nah itu sudah keluar 20-an ya. 20 indikator. Cukup ya. Masuk kita mau cari indikator yang aneh-aneh. Ya, kita sepakat menyederhanakan permasalahan. Toh masuk 20 indikator nggak bisa membuat kita untung. Ya, berarti kurang risetnya. Cara risetnya bagaimana? Kemarin kan mencocokkan di pair mana, di time frame berapa, begitu. Ya. Jadi kita sudah memegang dua technical, ya, dua strategi technical. Yang pertama menggunakan indikator itu 20 indikator ini. Yang satunya adalah menggunakan chart pattern atau pola grafik. Pola grafik itu ada 16, indikatornya ini ada 20 begitu. Ya, saya rasa lebih dari cukup lah untuk kita bisa melihat akurasinya masing-masing gitu. Ya, ini sudah jelas ya. Ada yang ngikutin nggak? Atau sekedar difoto-foto aja nanti dilihat di cara melihat bagaimana sih ini keluar. Cara kerjanya bagaimana? Ya sebelum Anda gunakan osilator ini, kan nggak semua indikator itu
bagus semua di ya kita jurnal sendiri berapa kali keluar indikator ini, sinyalnya indikator ini, berapa kali benar, berapa kali salah, ini kok bagus sekali probabilitasnya, kelayakannya bagaimana. Kalau misalkan 90% benar dalam setahun terakhir gitu, ya oke, kita money manajernya bisa ditingkatkan, tidak harus 1%. Oke, terus bagaimana ini? Kalau ngitungnya kan terlalu ribet. Nah, kemarin kan kita sudah lihat nih. Ini mau yang pola pattern dulu atau yang robotik ini indikator yang mau kita cari. Ini sudah materi pokok ya. Materi pokoknya adalah cara melihat probabilitas akurasi dari strategi teknikal. Tidak harus dengan jurnal. Mau yang pattern, pola pattern atau yang indikator dulu. Kalau pola pattern ya ini kita mau lihat ini. Nah, ini kayaknya lebih. Ini saya jelasin mungkin 2 menit saja. Ya, yang ini dulu ya. Ini 2 menit aja. Pola pattern. Oke. Mungkin Bapak Ibu kemarin lupa ya kalau saya jelasin yang namanya auto chartis. Nah, caranya auto chartis itu bagaimana? Pertama, masuk gkinvest.co.id. Tentunya ya kalau sudah jadi member gitu. Terus di sini ada kunci gembok ini, kalau kita login ya, pakai alamat email yang kita daftarin, yang berarti daftar, terus passwordnya masuk. Kita pilih auto chartis ini. Nah, kita nggak perlu menjurnal karena auto chartis sudah menjurnalnya dengan sangat rapi, sangat disiplin, sangat akurat. Ya, klik di situ, kita akan melihat akurasinya berapa. Nah, kita lihat ini cara kerjanya kan. Sebentar, ada yang chat. Pak Adi, kalau pakai mobile itu bisa juga atau kurang afdol ya Pak? Harus pakai komputer atau lebih baik? Ini maksudnya ngomongin yang mana Pak Adi? Yang harus pakai mobile ini apa? Kok ada afdol juga, kok nggak tanya diridhoi nggak ini? Gimana? Apa ini nyebutin yang apa Pak? Untuk trade-nya? Oh, untuk trade. Ya banyak yang bilang kalau pakai chart, pakai monitor lebih besar itu lebih afdol, lebih diridhoi ya daripada semakin kecil. Itu karena apa? Karena ini tadi saya sudah sebutin, nah ini sudah saya tulis di sini nih. Look to the left. Macamnya ya apa? Aku gak bisa bahasa Inggris yang bener. Terlihat ya ini. Artinya dalam strategi teknikal yang terutama kita melihat chart tanpa indikator, itu kita semakin panjang untuk melihat ke kiri, itu semakin akurat. Kayak gini ya. Seumpama kita sudah di sini gitu. Kalau layarnya kita kecil, kita cuma mandangnya di sini. Nggak bisa melihat yang ke kiri. Nah, ini ada pola yang di sini. Yang paling kiri ini kan kita nggak bisa melihat. Padahal ini adalah support-support penting gitu. Kadang support-support penting itu ada di kiri, kita nggak tahu. Cuman itu sih. Terus gambar-gambarnya pola dan lain sebagainya itu kita nggak begitu akurat begitu. Cuman begini, karena kita sepakat bahwa malam ini kita belajar hal-hal yang
mudah, yang simple, jangan memberatkan pikiran, bahkan jangan memberatkan ekonomi kita, ya. Nggak harus beli monitor yang gede, terus mengeluarkan duit lagi ekstra, begitu. Nggak harus beli laptop yang bagus gitu ya, layarnya yang lebar. Enggak lah Pak Ade ya. Kita sepakat ya udahlah, adanya kita optimalkan, adanya handphone ya udah kita optimalkan handphone. Tinggal kita sebelum menggunakan itu harus mengerti probabilitasnya, karena ujung dari semua strategi, baik itu di bidang trading maupun di bidang konvensional yang lain, ujung-ujungnya adalah di probabilitas. Kemungkinan besar kita untung dengan strategi ini berapa persen? Kalau kita mau jualan dawet yang diminum Pak Rahmat tadi ya, dawet beneran atau enggak itu tadi? Kalau mau jualan dawet itu kalau dengan gulanya 1 sendok, rasanya enggak enak, jangan spekulasi dengan sendok itu, dengan 1 sendok, apalagi spekulasi dengan gula buatan begitu. Kita punya probabilitas banyak orang penjual minuman dengan gula dicampur dengan sintetis, berapa yang ramai, berapa yang enggak. Kalau banyak yang enggak suka, ya jangan dipaksakan untuk jualan seperti itu. Termasuk juga trading ini. Kalau banyak salahnya, ya jangan dipaksakan di situ. Nah, mengetahui untuk banyak salah dan enggaknya, kalau di bisnis konvensional kan susah. Masa kita mau survei tanya satu-satu, kamu suka nggak gula sintetis? Kamu suka nggak? Ya saya suka karena saya diabetes, misalkan seperti itu. Kan susah kalau di konvensional. Nah, bisnis trading ini salah satu kelebihannya memang kualitasnya, termasuk kualitas kita untuk menilai sebuah probabilitas itu. Ini tadi pertanyaan pakai mobil. Ya, akhirnya kita milih, gini Pak Ade, kita milih strategi yang bisa dikerjakan dengan handphone saja. Tapi sebaiknya sebelum kita pakai handphone, kita tes dulu kebenaran dari pola itu. Berapa kali salah, berapa kali benarnya, dengan cara yang simpel-simpel aja. Nanti, sekarang ini nanti kita akan menjelaskan. Kadang pola ke depan itu benar-benar random. Iya. Ya memang benar Pak, random. Bahkan kehidupan kita juga random Pak. Ini kan memang miniatur dari kehidupan Pak Ahmad. Makanya selalu hati-hati dengan stop loss. Pertama, kita sebenarnya MRT yang saya sebut tadi adalah salah satu strategi yang kita mau bisnis apapun, di konvensional pun juga kita harus menghitung money manajemennya. Jangan kita uang yang cuma 1 juta pengennya jadi pengepul beras begitu ya. Maka ya terlalu dipaksakan, akhirnya utang-utang, ditampung semuanya beras, kemudian setelah utang sana sini bisa nampung 1 truk beras dengan uang 1 juta, karena utangnya bisa 10 juta, 20 juta, nampung beras bisa jual dengan harapan untung yang besar, begitu ternyata banyak beras import, rugi, nggak jual-jual, akhirnya jual rugi. Nah, itu namanya sama dengan seperti ini, nggak pakai probabilitas. Money manajemennya nggak dipakai. Gitu. Probabilitasnya juga penting di semua bisnis, dan trade strateginya juga penting. Oke, karena ke depan kita yakin random, maka kita harus berhati-hati tentang 3 hal itu tadi ya. Pola-pola yang 16 kadang itu adalah data masa lalu, ke depannya kadang random di. Iya memang benar. Tapi kan minimal kita punya pendekatannya Pak Menteri. Pendekatannya apa? Kita melakukan 16 pattern ini. Ini benar, ini salah. Kita kan, kalau kita belajar ini tok, percaya dengan teori tok, inilah kita terjebak oleh teori. Padahal teori ini akan terpangkas habis oleh sebuah data atau statistik. Dari mana statistik? Jangan percaya dengan orang lain, kita data sendiri. Nah, cara datanya bagaimana? Ya, kalau orang lain atau di Google kan mungkin sumbernya nggak pasti ya. Nah, ini saya punya sumber yang bisa
dipercaya. Namanya autochartis.com. Autochartis.com itu sejak berapa ya, tahun 2008 kalau nggak salah saya sudah kenal itu. Sudah lama sekali autochartis.com ini selalu diupdate dan ini menyajikan peluang perdagangan yang cukup bagus sekali. Di situ kita bisa milih forex, kita bisa milih metal, bisa milih apa saja equities ya. Oke, kita misalkan contoh di forex. Di sini setiap saat ya, jadi enggak setiap 30 menit atau setiap saat dia akan keluar di sini. Kalau auto chartis ini kita tampilkan seperti ini di browser kita, laptop ya terutama. Nanti kalau muncul ini baru, dia bunyi ceding gitu. Ceding gitu. Ada alarmnya kalau ada sinyal baru. Kemudian kita bisa klik yang sinyal yang birunya banyak begini, berarti dia punya probabilitas yang tinggi. Nah, pola-pola yang 16 tadi ini yang kalau autochartis ini tidak hanya pola grafik saja yang diukur ya, ada Fibonacci, ada level penting, ada support, ada resisten ya. Nah, yang saya maksud 16 tadi itu statistik kerjanya itu sudah dihitung oleh autochartis. Di sini statistik kerja. Nanti Bapak Ibu bisa foto ya. Difoto aja, direpek. Nah, di sini ada yang namanya pattern. Nah, ini jangan khawatir kalau Bapak Ibu menjadi nasabah GK Invest akan mendapat fasilitas ini. Ya. Nah, ini jelas ya berapa persennya. Ascending triangle, dia keluar 505 kali dengan kebenaran 337. 67%. Nah, ini semuanya di atas 55%. Di atas 50% ya. Ini yang paling kecil 55%. Nah, pola-pola ini ya 16 tadi ya yang keluar di sini. Cepat kan, kita nggak usah ngitung. Karena pertama, autochartis adalah lembaga terpercaya yang sudah lama sekali. Dan ini berbayar sebenarnya. Autochartis itu berbayar, Pak. GK Invest membayarnya. Seperti halnya trading sentral. GK Invest juga membayar trading sentral untuk nasabah GK Invest. Ini juga autochartis juga bayar. Ya. Ini jadi nggak usah terjebak harus seperti apa. Nanti begitu keluar holder, ini akurasinya sekian, Anda mau pakai yang, wah saya mau pakai yang di atas 70 saja, ya udah silakan. Yang di bawah 70 nggak usah. Nah, kalau dengan indikator itu lebih ini lagi lebih sangat cepat untuk langsung diterapkan di dalam trading. Karena dengan indikator itu langsung nanti kita bisa buat sebuah robotnya. Oke, siap-siap di laptopnya kita akan langsung praktek robotik. Ini cara mengetahui akurasi strategi teknikal dengan pola grafik ya di menu autochartis. Oke, selesai ya, sudah difoto ya. Oke, sekarang cara mengetahui dengan cara indikator. Oke, dengan indikator. Nah, indikatornya kan ini yang kita pilih adalah 20 indikator ini ya. Yang mana ini cara kerjanya ini yang sangat ribet sekali. Yang mana kira-kira kita mau lihat dulu. Oke, kalau kita pilih yang salah satunya begini. Meta editornya tadi sudah terbuka Bapak Ibu, teman-teman. Nah, kalau meta editornya sudah terbuka, ini bisa di foto-foto ya caranya tadi biar nggak ngulang-ngulang. Nah, ini file meta editor, caranya buka meta editor tadi yang sudah ya. New, kemudian export advisor generate, next. Kita kasih nama filenya seperti ajarannya Pak Rahmat, tuyul apa Pak tadi, tuyul modern ya.
Enggak babi ngepet ya Pak. Babi ngepet modern. Tuyul modern gitu ya namanya. Next. Nah, di sini add indikator apa yang mau kita tes? Indikator apa? Nah, mau yang mana, teman-teman? MACD misalnya. Indikator teman-teman punya sebelumnya pernah memakai MACD dengan periodenya berapa? Ya, kalau misalkan kalau saya biasanya di ini 26 ya, saya pindah 26, kita ubah parameternya. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu kalau ingin mengetahui cara kerjanya indikator tadi, ini bisa di-add terus ini ya tanda tanya ini. Nah, tanda tanya ini bisa diklik nanti langsung masuk di kolom help tadi. Ini diklik gitu akan keluar ini. Nah, keluar ini. Jadi cara kerjanya indikator bisa keluar di situ. Di sini tanda tanya sampingnya kita masukin 20 indikator ini. Nah, setelah kita oke, next ya. Ini tadi MACD. Nah, untuk mengetahui ini akurasi indikator nggak perlu pakai trailing ya. Trailing itu ada fix level. Kalau fix level itu misalkan kita profit levelnya 50. Nah, ini kalau di GK Invest 50 ini artinya 500 pips. Dia akan mengunci 30 pips, 300 pips. Nah, ini kebanyakan ya. Terus kalau mau pakai MA ya seperti ini, MA-nya berapa? Para belajar juga bisa. Ini cara trailing stop ya. Saya anggap semuanya udah ngerti trailing stop ya, yang nggak ngerti bisa chat. Nanti bisa saya jadwalkan privat. Trailing stop kita nolkan, tidak pakai trailing stop karena tujuan kita adalah mengetahui akurasi dari sinyal indikator yang keluar. Kemudian next, ini juga persennya 100%, risikonya kita bisa 100%, pakai 0,1 atau berapapun bisa. Yang penting kan nanti kita terlihat grafiknya itu. Finish. Nah, yang finish ini kan juga ada stop loss dan take profit. Kita nolkan di sini. Di sini ada shift-nya, stop loss, dan take level di sini. Ini kita nolkan. Artinya kita tidak pakai SL dan TP. Tujuannya apa ya? Karena memang jangan batasi dulu dengan SL dan TP biar tahu akurasinya seberapa. Untuk indikator yang kita pakai ini, indikatornya adalah MACD. Kita compile sampai generate code-nya ada 100% dan keluar error warning 0 dan warning 0, error 0 ya ini. Pojok kiri bawah ini. Sudah? Kalau sudah, bisa di backtest. Nah, backtestnya bisa klik di sini yang warna ungu apa biru atau ini. Saya agak buta warna soalnya. Kalau yang hijau ini forward test. Kalau yang ini backtest ya. Kita klik backtest, maka keluar terminal di sini. Nah, dia langsung muncul strategi tester seperti ini. Nah, kebetulan ini default yang saya tulis di sini, ini defaultnya strategi setting dari terminalnya ini adalah pakai tadi mana ya? Oh, ini sudah selesai. Grafiknya seperti ini hasilnya. Ternyata nggak bagus. Rugi hasilnya. Ini oke, saya buat biar lebih akurat itu periodnya dari Januari 2019 1 Januari ya, setahun yang lalu. Tahun yang lalu jadi 16 bulan lah kalau sampai sekarang. Sampai dengan tanggal sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Oke, tanggal 6 Mei. Oke, nah sekarang jadi ini pertama tuyul modern ini adalah
pakai MACD tadi. Terus kemudian pair-nya kita pilih AU dan daily. Coba kita ubah ya, karena AU daily tadi rugi. Kita ubah di GU misalkan. Pound sterling USD. Ini depositnya kita buat 10.000. Visual modenya kita klik biar kelihatan cantik gitu gerak-geraknya. Biar kelihatan gitu. Terus oke, ini bisa kita start ya. Coba kita GU-nya di H4 ya. Tadi adalah pakai AU daily. Hasilnya seperti ini. Ruginya $380 ya. Sekarang kita settingnya pakai GU H4. Time frame-nya sama, periodnya sama sampai setahun terakhir ini. Depositnya sama. Oke, ini pakai 0,1 lot. Enggak apa-apa, buat nyoba aja. Start ya. Oke, start keluar di sini. Nah, ini saya cepetin, cepet sekali. Dan ini kalau saya lambatin seperti ini, Bapak Ibu. Jadi akurasi, ini saya lambatnya ini ya, yang atas nih ada kayak volume warning lambatin, biar kita bisa mengetahui gerakannya lebih lambat. Nah, ini kayak gini. Nah, ini akurat. Akurasinya 99% data ini ya. Nah, ini sekarang terjadi di bulan Juli 2019 ya. Ini terjadi buy di sini jam sekian, detik sekian. Ini detail sekali. Berarti muncul sinyal buy pada 2019 Juni tanggal 31 jam 4 ini menurut jamnya server ya. Terjadi buy di situ. Sinyalnya keluar di sini. Nah, ini sinyalnya buy di situ. Nah, nanti data-data dari setahun terakhir itu, ini nggak mungkin kan kalau manusia ngeliatin satu-satu, ini keluar nggak polanya MACD begitu. Nah, makanya dengan cara robotik seperti ini, tanpa kita menjurnal satu-satu, ya, keburu kita tuwek dhisik baru ngerti pola sing kita tinggi. Nah, ini udah selesai kayaknya. Nah, ini di sini sudah selesai nih kayaknya ya. Backtestnya di sini, nah ini kan lumayan nih, untung 510. Karena 0,1, grafiknya juga nggak jelek-jelek amat kan ini. Nah, karena untung, nah kalau dibuat 3 lot bagaimana misalnya? Nah, untungnya kan juga lumayan kalau 3 lot nih. Dari 10.000 jadi berapa ini? Oh, sempat banyak turun lagi. Naik turun nih grafiknya. Nah, ini sudah 24.000. Nah, 25.000 kalau kita pakai 3 lot. Dari modal 10.000 menjadi 25.000. Untungnya 150 juta dalam waktu setahun. Tinggal bagi aja sebulannya berapa berarti. Gitu ya. Terus berarti kita nemu nih, MACD itu bagus bukan bagus ya, menguntungkan gitu aja. Ini 3 lot. Jika 4 lot sekian, pasti lebih tinggi lagi. Menguntungkan MACD itu jika di pound sterling USD time frame-nya H4. Caranya begitu. Kalau mau indikator yang lain, ulangi lagi dari yang pertama tadi. Nah, new, expert advisor, next. Namanya apa? Nah, nama ini sebaiknya teman-teman dikasih nama sesuai indikator yang mau kita tes. Misalkan namanya oskilator atau apa ya namanya. Parabolic SAR deh ya. SAR begitu. Next. Kita pilih parabolic SAR. Settingnya default. Next. Oke. Not. Ini pakai 100.
finish, nulkan TPSL-nya, compile, udah nggak ada 1 menit itu. Alligator, mohon maaf ini kita kan sepakat menyederhanakan permasalahan ini ya. Menyederhanakan permasalahan itu artinya yang disediakan di sini itu 20 indikator. Nah, saya tadi kan tanya masa nggak cukup sih 20 indikator, tinggal kita cari aja. Kita kan tujuannya untung, bukan tujuannya segala indikator mengetahui begitu Pak ya. Kita sudah kasih senjata 20 indikator, kita kasih senjata 16 pattern, ya tinggal kita menyesuaikan aja indikator A ini cocok di time frame mana, di apa itu pair apa. Nah sekarang ini kita sudah compare dengan indikator SAR, parabolik SAR. Sudah kita compare, kita backtest nih. Hasilnya bagaimana? Ini kalau mau ngelihat grafiknya di sini. Nah, grafiknya agak mengenaskan dikit ini. Oke, terserah Pak ramalannya lebih baik dari MACD atau bagaimanapun, yang pasti yang penting punya trik sendiri, punya karakter sendiri, yang karakter itu sudah teruji gitu. Jadi kalau saya di webinar atau apa seminar itu saya nggak memaksakan peserta untuk harus pakai ini, tapi lebih condong ke caranya mencari seperti ini. Gitu. Jadi saya lebih suka, banyak orang yang ngomong, daripada kamu tak kasih ikan, tak kasih pancingnya, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah kalau saya lebih suka lagi, jangankan ngasih ikan atau pancing, tapi ngasih yang namanya cara membuat pancing. Karena pancing itu belum tentu bisa dipakai di sungai, belum tentu bisa di laut. Beda-beda, arus deras atau arus tenang, pancingnya itu beda-beda. Makanya kalau tak kasih pancing satu ini ya belum tentu kamu mau mancing di mana, mancing di laut, tak kasih pancing ini ya percuma aja. Mending caranya membuat pancing. Inilah yang saya katakan cara-cara membuat pancing. Gitu. Silakan mau mancing di mana, di pair apa, di time frame berapa, tinggal caranya nyari itu tadi yang sudah saya sampaikan. Ini parabolik SAR di GU untungnya cuma dikit, 981. Ini 0,1 lot tapi kalau mau dicoba 0,3 lot tadi seperti dicoba 3 lot langsung MC. Kalau MC ini tanda-tandanya seperti ini. Nah, delosor seperti ini. Nah, kan lebih baik delosor di dalam backtest daripada delosor beneran ya. Untung aja ujiannya masih di sini. Makanya membuat sistem apapun itu harus kita uji dulu, nggak langsung pokoknya cari ini, baca di Google apalagi begitu nggak ngerti hasilnya. Ini tadi ada yang chat, saya klik chatnya kok hilang. Oh ini. Kok senengane anu ya, ramalan-ramalan ini Pak Rahmat. Oke deh, mau nyoba indikator apa lagi terserah. Ya, saya sudah temukan juga indikator terbaik ya, tapi masih rahasia ya. Nanti kalau sudah masuk jadi nasabah BK Invest dengan nominal sekian-sekian yang bisa dinegokan dengan teman-teman official gitu. Mudah-mudahan ini benar ya buat Max 1 ini. Pakai
ini ada bukan ya? Oh, bukan. Next 2. Bukan lagi. Next 4. Oh, bukan di MetaTrader ini. Oke, saya sudah siapin nih robot hasil yang dengan cara yang simple itu tadi juga bisa menghasilkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai indikator wah tetek bengek yang kayak apapun di luar sana, kalau belum bisa ngalahin yang ini nggak usah bertele-tele deh. Jadi sudahlah wes. Pokoknya dengan cara yang sederhana ini aja lo bisa ngasilin gitu. Intinya begitulah. Karena ada yang beberapa teman-teman, bagus ini. Pak, saya tak pakai ini aja. Gimana Pak? Saya sudah 3 tahun ini. Ya, terus 3 tahun hasilnya apa? Ya kadang loss, kadang nggak. Ya, kayak gitu nggak usah susah-susah buat robotnya pakai itulah. Ini aja gitu. Mana sih? Oh ini. Tak kasih nama Jos ini. Jos Daily. Oke. Mau berapa lot? 10 lot deh. Gaspol, rempol. Inilah hasilnya. Duh, kok ini? Strategi testernya beda. Oke, kita tutup dulu semuanya. Bentar ya. Oh, not responding. Kayaknya MetaTrader-nya juga nggak cukup menerima keuntungan ini kayaknya. Keuntungannya terlalu besar kali ini. Padahal baru backtest saja udah hang. Close program. Oke, sabar. Ini akan saya kasihkan gratis ke Bapak Ibu. Termasuk kalau robot yang tadi sih Bapak Ibu masih akun demo aja tak kasih. Kalau yang ini janganlah, biar kita bisa sehati begitu. Oke, start. Oh. Cek pelan-pelan, ini mau digaspol ternyata ngambek. Dua belas 13 daily sudah benar inputnya ke 5 watt. Tadi ada yang chat, saya lihat chatnya kok hilang ya. Bisa, oh ini Pak Robert. Pak, kalau TP dan Hazel tadi kita setting di angka 0, berarti nanti kalau sudah dijalankan mode real, kita harus close posisi secara manual ya. Gini Pak Robert, itu tadi kan niat kita adalah menguji probabilitas dari sinyal indikator tersebut. Nah, kalau kita sudah nunjukin, wah ini berapa persen nih? Sudah 50% ini. Sebulan kalau kita hitungkan, hasilnya kan kita tadi kan dalam waktu setahun sekian ratus persen. Kita rata-rata per bulan misalkan katakan 50%. Hati-hati, 50% itu adalah sinyal trading yang dihasilkan tanpa stop loss dan SL. Kalau kita sudah menemukan itu sudah bagus, oke lah saya memakai indikator ini. Setelah kita mau bagus, baru kita filter lagi dengan SLTP. Kita filter lagi dengan trailing. Gitu Pak Robert maksud saya tadi. Sudah jelas Pak Robert?
Jadi bukan berarti enggak jadi lambat. Jadi bukan berarti itu tanpa stop loss begitu. Kalau kita menurut asas money management kan harus pakai stop loss. Oke, ini saya mau cari dulu. Kemarin hari Senin itu saya sudah mempresentasikan soal temuan ini. Sekarang kok, oke, saya buat satu lot. Kok cuman untungnya 14. Ya untung, tapi kok dikit. Ini untungnya cuman 43%. Kalau kita angkat 2 lot. Nah, caranya begitu nanti. Kira-kira idealnya berapa lot ya? Kita bisa ukur sendiri. Nah, ini menjadi 18. Gitu ya. Nah, grafiknya seperti ini. Ini grafiknya usahakan tidak ada jurang yang terlalu signifikan ya kalau kita melihat backtest-nya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pertanyaan apa saja? Silahkan, terutama di materi ini. Bagi yang belum jelas. Pak Robert sudah jelas ya Pak Robert? Ini 00 itu artinya kita bukannya terus nanti di real kita nggak pakai stop loss. Asal kita hanya nguji indikatornya dulu. Ini kan judulnya menguji probabilitas akurasi dari hmm, 2020. Ini jauh lebih simpel pekerjaan kita daripada kita melihatin 24 jam belum tentu ada hasilnya. Ini komputer saya kayaknya perlu istirahat ini. Tuh. Nggak beres komputernya, mohon maaf ya. Rasanya sudah jelas ya, apa yang perlu saya ulang lagi? Cara memilih indikator dan lain-lain sudah jelas ya. Atau nanti saya perbaiki. Ini saya start kok larinya ke sini. Gimana Bapak Ibu?
Ada yang perlu diulang yang mana? Oke, saya sapa ini Pak Radin Medan. Sampai jumpa. Jumpa kembali. Saya rasa sudah jelas ya. Pak Teddy bagaimana? Pak Zainun? Pak Sutardi? Masalah mahir nanti bisa privat, cukup jelas. Nah memang Pak Rahmat harus privat. Pak Martin. Oh banyak chat ternyata. Yang grafik tadi Pak, cara bacanya gimana ya? Grafik yang mana ya Pak Martin ya? Pak Yoyo, punten bisa diulang settingan saya tadi nggak nyimak. Settingan yang mana Pak Edi? Settingannya. Jadi nanti bisa coba-coba ya untuk settingan ini. Coba saya tutup. Banyak tampilan yang buka. Coba settingan yang mana Pak Edi? Terus grafik yang mana Pak Martin? Oh, grafik yang hasil indikator. Ya, cara bacanya kalau naik terus bagus grafiknya. Kalau turun ya kurang bagus. Ini backtestnya kok malah hilang ini. Sebentar Pak. Terus jangan ada jurang begitu. Gandos. Maksudnya jangan ada jurang itu kita nggak ngalamin floating yang fantastis sih. Nah, kelemahan dari cara ini kan bisa langsung kita pasang robotnya. Kemarin yang nggak ikut cara masang robot ada ya. Jadi teman-teman, cara ini di samping untuk akurasi indikator, ini juga bisa langsung dimasukkan di akun real robotik ya. Jadi ini memang cara membuat robot yang sederhana itu. Ini saya cepetin. Saya baca chat. Oh ini. Grafik yang hasil indikatornya. Ya Pak, grafik naik, ya naik. Grafiknya turun berarti mengalami kerugian terus-menerus. Settingan yang indikatornya yang contoh tadi MACD Pak. Settingan untuk MACD Pak Edi, itu tadi di pound sterling USD, GU. Terus time frame-nya H4 Pak. Udah ya. Terusnya nanti balik lagi ke sana. Settingannya H4. Kalau ini kan settingannya daily Euro USD. Kalau tadi GU. Nah, ini grafiknya kan ini. Nah, ini grafiknya sangat mulus ini. Pak Martin. Naik terus. Nah, mulus, nggak ada jurang. Artinya floatingnya dikit. Nah, ini
ada drawdown juga ya. Drawdown ini semakin kecil semakin bagus. Ini drawdownnya cuma 3%, keuntungannya 14%. Ya. Ini kalau misalkan ya teman-teman saya buat 10 lot 0 0. Sekat. Nah, ini keuntungannya fantastis. Nah, ya ini coba kita lihat bareng-bareng. Nah, ini grafiknya. Ini saya buat mentok gaspol 10 lot ya, karena pakai 11 lot sudah nggak bisa karena di demo itu leverage-nya 1:100 ya. Ini lihat backtest-nya dari 10.000 menjadi total net profit-nya 204. Nah, ini berapa? Berarti 2047% dalam waktu setahun. Grafiknya bagus mulus, tidak ada jurangnya. Ya, artinya dalam setahun itu kita kalkulator 2047% di 12. 170% Bapak Ibu. Ini setahun dari periodnya 1 Januari sampai dengan, oh sorry, ternyata 16 bulan berarti. Sampai dengan Mei kan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei-nya belum jalan. Oke, 16 berarti. Tadi dari 2047. Ini dari mana sih? 204.716 dibagi 10.000 sama dengan berapa? Kalikan 100. Menjadi 2047% dibagi 16 bulan. 127. Nah, ini dengan cara sederhana aja kita bisa membuat sebuah robot sedemikian ini. Ini robotnya namanya Gandos ini barusan aku. Nah, ini terletak di mana filenya? Di open data folder ya. Kita klik MGL 5, kita klik export advisor. Nah, di sini Gandosnya. Nah, ini kita bisa klik kanan copy, mau kasihkan siapa, mau dipakai di metadata yang mana, kita bisa pakai di situ. Nah, caranya kalau di real, ini kan di backtest nih, caranya menggunakan Lean ya. Ini di sini kolom navigator ini kan ada tulisan Gandos. Mana Gandosnya? Nah, ini Gandos ini kita pilih ini kan grafiknya daily yang bagus tadi kan hasil backtestnya di daily nih. Euro USD GK daily, kita chartnya dibuka seperti ini, terus Gandosnya kita klik 2 kali. Nah, kita allow. Nah, ini by Yoyo CU di situ. Nah, ini mau kita setting yang bagaimana? Ya, settingnya ini. Kita oke, bisa settingnya kita simpan di sini. Nah, biar nanti kalau misalkan riset mau pasang di pair lain, kita nggak perlu nyeting-nyeting lagi dan nggak lupa. Tinggal load aja. Kalau ini sudah misalkan kita simpan namanya YY gitu ya. Simpan. Nah, nanti kalau di chat lain kita mau tinggal load aja YY set itu di oke, open, dia akan settingannya sama dengan YY itu. Oke. Begitu teman-teman. Sudah lewat 29 menit karena hari ini saya tidak ada jadwal badminton. Jadi
Terserah nih, mau jam berapa saja. Pak, bisa tunjukkan lagi untuk yang setting load sebelum di backtest. Setting load sebelum di backtest. Yang mana ya? Yang sekarang ini. Setting load sebelum di backtest ini. Robot yang kita buat di MGL5 apakah bisa kita pakai di MT4? Nggak bisa. Alamnya sudah berbeda. Ngapain sih kok mikir minimalis dari 5 kok ke 4? Kita sudah lebih maju dikit gitu loh. Gitu loh, kayak Jarwo. Ini Pak, settingnya ini. Setting load-nya di sini, 10 lot ini. Dia pakai 10 lot aja, enggak MC. Oke deh. Kalau misalnya Bapak Ibu ragu, loh itu kan pakai 10.000. Kalau pakai modal dikit masa bisa untung, Pak? Banyak orang yang kalau pakai robot itu harus pakai modal besar. Iya sih, kalau saya sih berharapnya seperti itu. Tapi kita kan nyoba aja ya, di sini kan riset ya, edukasi aja. Kita buat cuma $200. Kita invest sih. Pakai $200, kira-kira pakai 0,1 lot bangkrut enggak ya? Tapi nanti jangan coba-coba ya. Coba nih, start. 2 juta bisa berubah menjadi berapa juta? Kita saksikan. Loh, banyak kan? Enggak MC kan? Enggak bangkrut kan? Nah, 2 juta menjadi 22 juta. Ini grafiknya, ini hasil backtestnya dari $200 menjadi 22. Untungnya 20 juta, 47. Dojonya 28%. Ya perkiraannya sama, tetap sekitar 227%. Jadi artinya nggak harus dengan modal besar begitu. Oke, privat saja yang mau tertarik, privat ya, hubungi pengundangnya masing-masing. Oke. Ya, karena malam ini saya cukup longgar waktunya. Silahkan yang masih betah mau ngobrol, mau tanya-tanya silahkan. Pak mau tanya, kalau untuk robot yang baik, ada berapa indikator ya? Semakin banyak indikator ya semakin baik sebenarnya, karena fiturnya semakin banyak. Tapi kelemahannya apa? Bisa jadi robotnya nggak open posisi, dikit terus. Yang satu sudah ada, yang satunya belum. Gitu. Berapapun indikatornya, Pak Martin, selama kita backtest hasilnya bagus, probabilitasnya kita bisa ukur dengan forward test juga, jalankan aja. Ya, buat apa 5 indikator, 10 indikator lebih banyak, katanya lebih baik. Tapi hasilnya nggak optimal, kan kita juga harus mikir optimalisasi permodalan juga. Hemat saya seperti itu. Pak Martin tadi dari kota mana ya? Udah kenalan belum? Bandung. Pengundangnya siapa, Pak? Mantap, Pak. Tahu dari Telegram ya? Oh, Instagram. Sip. Sudah jadi nasabah? Pak Radin, Pak Rahmat. Oke, untuk biar afdol, acara ini saya tutup ya dengan doa. Tapi setelah doa, Bapak Ibu, saya ini masih aktifkan. Kita nyantai aja, kita ngobrol yang bagi mau yang ngobrol, kalau enggak ya silahkan bisa di close, di leave. Oke, terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu semuanya. Moga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu, dan semakin banyak orang.
Kita berdoa beberapa detik menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau ngobrol bisa langsung unmute atau chat. Ya. Siap.